banyak atau mulai berbohong, ya, biasanya dia tidak berani menceritakan di mana ia sedang berada, ya, saat Anda hubungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama Anda, tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar permasalahan rumah tangga, percintaan, hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 9 ciri istri menyimpan atau menyembunyikan selingkuhan. Lalu bagaimana cara si istri ini ya dalam melakukan hal tersebut? Gak ada salahnya kita pahami 9 poin yang ingin Kang Kumis sampaikan. Namun gak ada salahnya sebelum lanjut ke topik, silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar Anda, sahabat semua, tidak ketinggalan info dan juga update terbaru di channel Kang Kumis tentunya. Yang pertama adalah perlahan mulai terlihat terjadinya perubahan perilaku. Tentunya banyak hal-hal yang memang sedikit ganjil yang mungkin sebelumnya tidak pernah ia lakukan, lalu tiba-tiba ia lakukan, tentunya dengan berbagai alasan dan cara agar tidak terlihat. Namun apapun itu, ketika perbedaan terjadi secara terus-menerus, ya, artinya di luar kebiasaan, tidak menutup kemungkinan sebagai seorang suami tentunya mulai curiga dengan apa yang ia lakukan. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagai contoh, biasanya dia mulai aktif atau bahkan sibuk dengan ponselnya. Nah, bicara tentang media sosial atau ponsel atau Android atau apapun itu. Nah, ini biasanya ini menjadi sebuah jembatan untuk mengawali seseorang melakukan hal yang bersifat tersembunyi dari orang yang seharusnya tahu, ya. Ini memang ini merupakan hal yang memang sudah bukan hal baru lagi, ya, bukan rahasia lagi bagi kita semua. Banyak hal yang dilakukan memang melalui jalur tersebut. Nah, ini. Namun ini semata-mata bukan karena kesalahan hal tersebut, tapi memang tergantung bagaimana kita menyikapi hadirnya era, ya, hadirnya era media sosial. Sebetulnya hadirnya era media sosial juga sangat mendukung tentang bagaimana mendekatkan kita dengan pasangan kita, menciptakan kebahagiaan melalui media sosial juga bukan hal yang sulit, ya. Justru di sisi lain kita mendapatkan kemudahan yang mungkin sebelumnya belum mampu kita dapatkan. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, apakah pasangan Anda berubah baik? Nah, di sini kalimat berubah baik di sini tentunya harus Anda cermati bahwa ketika memang sebelumnya pasangan Anda memang sudah selalu baik dengan Anda, berarti itu tidak ada gejala yang mengarah ke hal yang bersifat perselingkuhan. Ini perlu Anda garis bawahi dan Anda perlu cerdas. Jadi kalau ketika selama ini pasangan Anda baik, tapi tentunya baiknya memang dari awal, artinya baik memang betul-betul baik, artinya ikhlas dan betul-betul mencintai Anda, sehingga dia tentunya mampu baik dalam berperilaku untuk orang yang ia cintai setiap saat. Nah, yang dimaksud di sini berubah menjadi baik adalah yang tadinya mungkin sedikit cuek, kurang perhatian, tiba-tiba menjadi baik karena memang untuk menutupi keinginannya, ya, untuk menutupi keinginan dirinya agar tidak ketahuan. Jadi artinya agar Anda terlena dengan kebaikan yang dilakukan oleh pasangan Anda. Jadi perlu kita garis bawahi ya, yang jelas ya. Jadi ketika itu berubah secara tiba-tiba, memang mungkin pasangan Anda memang menyimpan selingkuhan. Namun ketika memang istri Anda baik, ya, dari awal sampai sekarang, itu berarti pasangan Anda memang tidak berselingkuh. Ini perlu digarisbawahi, jangan salah paham, ya. Karena kemarin sempat ada yang menanyakan, selama ini istri saya kok baik. Saya tanya, baiknya dari awal apa baru-baru ini? Dari awal itu berarti tidak ada masalah, ya. Ini perlu digarisbawahi, jangan sampai orang yang tidak bersalah, orang yang ikhlas terhadap Anda malah Anda curigai. Ini. Jadi di sini kehati-hatian inilah sebagai seorang suami sangat perlu, ya. Jadi lebih punya analisa yang tepat agar Anda tidak salah menduga, ya. Kemudian yang keempat adalah biasanya dia tidak berani angkat telepon saat sedang bersama Anda. Ini bedanya, ya. Jadi dia tidak berani angkat telepon. Mungkin dia mematikan semua nada tanda masuk lah, ya. Nada dering masuk, ya, nonaktifkan. Hal ini agar memang Anda tidak curiga, ya. Apalagi ketika itu adalah di luar jam-jam kerja. Ini. Kemudian yang kelima, kalau toh Anda bisa, ya, sekali tempo Anda cek ponsel pasangan Anda, Android pasangan Anda, ada menutup kemungkinan dia tidak mencantumkan profil atau foto profil, ya, seseorang yang sering ia hubungi.
Ya, bisa juga ketika menggunakan nama itu adalah nama bukan nama sebenarnya. Ini. Nah, namun Anda perhatikan tetap di sini ada bedanya ketika memang nomor itu memang sering ya berkomunikasi dengan pasangan Anda, nggak ada salahnya coba Anda telepon atau Anda catat nomornya, Anda masukkan ke ponsel Anda, coba Anda hubungi dan Anda tanya baik-baik apa maksud dan tujuannya. Ini solusinya ya. Kemudian yang keenam, ini yang sangat-sangat seharusnya tidak boleh terjadi ya, yaitu pasangan Anda menolak video call. Ya ini. Menolak video call saat berkomunikasi langsung dengan Anda. Ini. Ketika di luar itu pun, ketika Anda tidak menggunakan video call, pasangan Anda akan menjawab sibuk, ya, karena tentunya pembicaraan di situ tidak bisa panjang karena dia berada ya di dekat orang lain yang sebetulnya mungkin menjadi selingkuhannya, mungkin seperti itu. Lalu kemudian yang ketujuh, biasanya ketika wanita seperti itu menolak foto bareng dengan Anda apabila fotonya memang mau diupload di media sosial. Jadi dia tetap selalu ingin tampil sendiri ya. Jadi orang yang ia cintai itu tidak boleh mengetahui sedikit pun latar belakangnya secara visual. Walaupun mungkin pasangan Anda sedikit banyak justru sudah menceritakan bagian dari latar belakang kehidupannya, termasuk kehidupan Anda mungkin ia ceritakan. Ini. Kemudian yang kedelapan adalah telat membalas chat atau SMS dari Anda, ya, dengan alasan HP lagi di cas, HP lagi di tas, HP lagi nggak dipegang, ya, HP digunakan dipakai mainan anak-anak, gitu kan? Ini biasanya alasan seperti itu. Nah, ketika itu kok terjadi alasannya kok terus-menerus seperti itu, wajar jika Anda curiga, karena seharusnya ketika memang itu betul-betul dia jujur, maka setiap alasan mungkin hanya berlaku untuk 1-2 kali. Tapi ketika setiap kali Anda tanya, alasannya itu saja, nggak ada salahnya Anda waspadai apa yang sebetulnya terjadi di balik kehidupan rumah tangga Anda. Ini. Yang kesembilan, dia banyak atau mulai berbohong, ya. Biasanya dia tidak berani menceritakan di mana ia sedang berada, ya, saat Anda hubungi. Maka dari itu tadi alasan menolak video call ini adalah alasan yang sangat logika ya sebetulnya. Apabila dikaitkan dengan apa yang sebetulnya sedang terjadi di luar sana. Nah, sahabat, ini adalah hanya sebagai gambaran belaka buat sahabat semua, karena kehati-hatian dalam rangka membangun kehidupan rumah tangga tentunya tidak semudah memberikan telapak tangan. Banyak cobaan dan kerikil-kerikil tajam yang hadir di tengah kehidupan rumah tangga kita, yang apabila kita tidak pandai menyikapinya, maka tidak menutup kemungkinan keretakan akan ada di tengah kehidupan rumah tangga Anda. Saya yakin Anda adalah suami istri yang bijak yang selalu mampu menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah-masalah baru di tengah kehidupan rumah tangga Anda. Nah, sahabat Kang Kumis, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat Anda, ya, dan juga buat Kang Kumis. Nah, akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.